Halo kaula muda akuntan, kembali lagi di Spasi Sharing Podcast with Imasi. Pada kali ini saya dapat sebagai MC dan kita telah kedatangan nih dari tamu dari Departemen Humas. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Kang Dehan sebagai Kepala Departemen Hubungan Masyarakat. Halo, Dan kasub internal Humas Eksternal yaitu Kang Salman. Dan kasub dari Hubungan Masyarakat Eksternal yaitu Kang Rehan. Halo. Nah, kan Departemen Humas ini tuh pasti ada hubungan masyarakat gitu. Mungkin dari Kang Dehan atau Kang Rehan atau Kang Salmannya mau menjelaskan tentang humas terus apa aja sih yang dilakukan gitu. Atau apa aja sih sebenarnya tupoksi-tupoksinya gitu. Nah oke, sedikit mungkin menjelaskan teman-teman di sini bahwasannya di Himas ini kan terdapat Departemen Hubungan Masyarakat ya, yang dimana bertugaskan kita membagi ada dua sub ya, yang tadi sub internal oleh Kang Salman dan juga sub eksternal oleh Kang Rehan. Nah dimana di masing-masing subnya ini menjalankan tugasnya masing-masing yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kang Salman terlebih dahulu dan juga Kang Rehan mungkin pertama oleh Kang Salman dipersilakan dulu. Mungkin aku di sini mau jelasin ya tupoksi dari Departemen Humas sub internal. Yang pertama itu kita sebagai sub internal menjalin atau membangun hubungan yang baik antara pihak prodi, antara mahasiswa aktif. Terus ada juga kita itu menyusun database mahasiswa aktif nih yang berkuliah. Terus kita juga mengkaji isu-isu atau permasalahan yang dialami oleh mahasiswa aktif. Lalu tupoksi yang terakhir kita juga mewadahi aspirasi yang dialami oleh mahasiswa aktif tersebut. Jadi humas internal ini bisa dibilang jadi kayak ini ya penyambung dari prodi dengan mahasiswa aktif, itulah ya. Penghubung lah. Ya penghubung biar bisa ada penanggung yang mendekatkan. Mungkin bisa lanjut ke dari humas eksternal ya. Ya, kalau dari humas eksternal sendiri itu sebalikan dari humas internal, di mana yang tadi dikatakan humas internal kan menyambung hubungan baik dengan pihak internal kampus. Nah kalau di eksternal sendiri menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal seperti alumni, pihak sponsorship dan lain-lain. Nah untuk tupoksi yang keduanya itu ada juga tadi kan dari humas internal itu ada membuat database mahasiswa aktif. Nah di humas eksternal sendiri ada membuat database mengenai sponsorship, mengenai database alumni, database media partner dan lain-lain. Oh jadi mungkin kalau misalnya ada acara-acara yang butuh database sponsor dan database media partner bisa menghubungi ke humas eksternal sendiri kan ya. Dan kalau dari humas internal sendiri pun ntar juga bisa jadi kayak yang menyebarkan informasi juga yang membantu dia menyalurkan dari Departemen Jaring Konversasi kan. Nah kan. Mungkin kalau dari Kang Dehannya ada penjelasan lebih lanjut atau gimana? Ya, secara garis besarnya tadi sudah disampaikan ya bahwasannya humas internal ini dan juga humas eksternal ini sebagai penghubung. Yang membedakan itu kan ketika internal itu kepada masyarakat akuntansi itu sendiri dan juga kalau eksternal itu kepada teman-teman atau misalnya kawan-kawan pihak eksternal di luar kampus gitu ibaratnya. Pun ketika nantinya ketika ada kegiatan misalnya di luar kampus, humas eksternal lah yang turun gitu. Sedangkan kalau misalnya ada aktivitas yang melibatkan mahasiswa aktif, nanti humas internal yang turun gitu. Di lain hal juga humas internal ini bekerja sama dengan SDM eksternal secara ketupoksian mungkin ada kesamaan, cuman yang membedakan itu dari minat dan bakatnya. Sedangkan untuk humas internal ini lebih ke aspirasi dari mahasiswa aktif ataupun apa yang menjadi kendala dari mahasiswa aktif ataupun apa yang menjadi keluhan nantinya bisa disampaikan gitu kepada pihak prodi. Pun kita pun menjalin hubungan juga kepada pihak prodi untuk apa? Untuk memudahkan gitu nantinya ketika ada permasalahan, ketika udah dekat pun kan nanti bisa enak gitu saling menyampaikannya. Jadi ada bisa dibilang kalau bahasa sekarang mah kayak bondingnya gitu kepada pihak prodinya gitu sih. Jadi kayak ntar dari prodi pun gampang lah menghubungi buat menyebarkan informasi dari prodi kayak melalui humas internal dulu kan info-infonya seperti itu. Atau ada penjelasan lebih lanjut lagi tentang humas atau segitu saja? Paling untuk pembahasan lebih lanjut nanti kan dari tupoksi ini turun kepada aktivitas juga gitu dan juga program kerja. Nah gitu sih. mungkin di periode 2002-2003 sekarang ini ada berapa aktivitas Kang? Kurang lebihnya tuh ada 6 ya. 4 aktivitas, cuman satu lagi itu program kerja. Ya, ada 5 berarti salah hitung tadi.
Mungkin bisa langsung dijabarkan aja gitu Kang, apa aja aktivitas yang pertama gitu. Nah, yang pertama ini yang dinaungi oleh teman-teman internal itu tentang advokasi yang dinamanya pada periode sekarang ini ada actuating gitu. Yang singkatannya itu tuh advokasi quality student in accounting gitu. Nah, secara filosofisnya mungkin apa yang menjadi kenapa gitu diadakan aktivitas ini itu karena tadi gitu sesuai dengan tupoksi yang tadi Kang Salma sebutkan sebagai penghubung dan juga kita menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa aktif. Nah, di sana nanti kita melakukan beberapa tahapan di mana kita itu secara teknisnya kita menyebarkan kuesioner melalui G-form. Nah, nantinya kita sebarkanlah ke mahasiswa aktif yang berisikan tentang dari akademiknya itu keluhan di akademik ataupun non akademiknya gitu, baik itu secara secara bahan evaluasi lah untuk prodinya gitu, secara kasarnya mah kayak gitu sih. Nanti aktivitas itu berarti mempertemukan antara pihak prodi dengan pihak mahasiswa aktif. Nah, ya secara kayak gitu. langsung offline. Secara online sih kebetulan karena kan kalau misalnya kita offline melihat kesibukan dari para dosen itu, ketika di hari-hari weekday itu bisa dibilang kayak ada kesibukannya masing-masing pun di weekend, tapi kalau misalnya kita persiapkan dari jauh hari kita bisa komunikasikan gitu di weekend, karena kalau misalnya dari Senin sampai Jumat itu kan waktunya penuh dengan pengajaran, mungkin dosen-dosen jadi sibuk, jadi kita ambil di weekend gitu. Weekend, nah itu Gitu. tanggalnya kira-kira? Tanggalnya nanti untuk di bulan ini juga bakal dilaksanakan kebetulan di tanggal 18 Desember. Ya berarti kuesionernya dari sebar Nah, udah tertampung mungkin juga. bisa juga mahasiswa aktif itu bisa mengisi kuesionernya sehingga keluhan yang kalian rasakan itu bisa nanti disampaikan ke pihak prodinya langsung seperti itu. Nah, mungkin bisa lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya yang tadi udah beres. Ya, untuk mungkin nantinya ketika G-form kebetulan kan udah ditutup ya, kemarin kita sudah melaksanakan pengkajian dan lainnya. Jadi mungkin nanti di bulan Februari atau Maret kita ada kuesioner lagi, nanti teman-teman juga jangan lupa ngisi gitu di sini. Jadinya kita apa yang jadi keluh kesah teman-teman di sini juga nanti bisa kita sampaikan kepada pihak prodi kayak gitu. Berarti ntar ada yang kedua kalinya ya? Nanti ada yang kedua kalinya, karena kan kalau misalnya kita cuma mengeluhkan di semester pertama doang kan pasti kurang, ada yang kurang gitu. Ya, kalau Keluh kesah mahasiswa cuma satu kali di situ, pasti nanti kedepannya kan ada lagi gitu, nggak mungkin satu kali doang kayak gitu. bisa juga ntar kalau ada keluh kesah yang sudah disampaikan ternyata tidak berubah. Nah, itu sering banget. Iya. Mungkin bisa lanjut ke aktivitas selanjutnya aja kan? Ya, yang kedua ini ada aktivitas kondisi ya, comparative study with Himasi, itu dinaungi sama teman-teman eksternal. Nah, kenapa diadakan studi banding? Sebenarnya studi banding di sini mungkin secara misalnya di tataran program studi mungkin antar akademiknya gitu ya. Cuman kita di sini studi banding antara organisasinya gitu, apa yang menjadi perbandingan di antara himpunan yang lain. Cuman kalau misalnya kita di periode sekarang itu kita melaksanakannya sasarannya itu untuk himpunan akuntansi sejauh barat gitu. Jadinya cukup secara bisa disebutnya apa ya? Ya, seruang lingkup kita. Ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya itu di Jawa Barat gitu. Cukup besar juga sekarang. Tapi ininya sih Indonesia sih, soalnya kita komisi sejauh barat itu terbatas. Contohnya kayak kemarin sempat ada penawaran gitu dari Jakarta, kan Jakarta sayangnya melepaskan diri gitu kan, bukan Jawa Barat gitu dulu. Jadi kita juga ada keterbatasan, mending Jabodetabek lah kalau nggak mah, atau ya Jabodetabek dicantumin sama sejauh baratnya juga dicantumin kayak gitu. Secara tujuannya juga kita ada menjalin silaturahmi gitu dengan pihak kampus lainnya, dan kerjasama juga nantinya. Biasanya tuh kalau misalnya studi banding kita tuh adanya MOU secara tertulis ya. Secara tertulis yang menjelaskan tentang kerjasamanya itu. Ya, nantinya tuh kita bakal nyantumin gitu apa yang menjadi keterbutuhan dari masing-masing himpunannya. Itu juga atas kesepakatan dari dua himpunan, karena waktu pengalaman kemarin juga sama Unsil ya, Universitas Siliwangi dari Tasik itu dari pihak sananya nggak mau ada kerja sama jangka panjang, mending jangka pendek aja gitu sama periode mereka berlangsung doang kayak gitu. Jadi perlu ada kesepakatan juga gitu di antara kedua belah pihak. Oh, jadi kondisi ini tuh kayak bukan hanya kita studi banding dengan himpunan lain, tapi kita juga bekerja sama dan berbagi ilmu ya. Ya. Nah, kalau kita berakar itu kan dijelaskan itu dilaksanakan 3 kali dalam satu periode. Nah, sejauh ini tuh udah terlaksana berapa kali? Sejauh ini kan kita lihat kemarin kita ada studi banding bersama Unsil sama Uninus. Nah, yang bisa
dianggap di Tabelraker itu hanya Uninus. Kenapa hanya Uninus? Karena yang terjalin kerjasama itu hanya Uninus, sedangkan si Unsil ini tidak terjalin tidak terjalin kerjasama, jadi tidak sesuai dengan tujuan yang ada di Tabelraker. Berarti yang Unsil itu tidak dihitung? Bisa dibilang kayaknya nggak dihitung, tapi kalau misalnya kita cantumin nanti dipertanyakan di STP juga, maksudnya tidak terlaksana sih, cuman misalnya dihitung sebagai komparatifnya mah, cuman misalnya kerjasamanya itu tidak tercapai doang. Jadi nanti itu kedepannya bakal dilaksanakan 2 kali lagi atau yang sekali lagi? Nah, kebetulan untuk 2 kalinya itu kan kita melaksanakannya sama pihak internal kampus sama eksternal kampus. Nah, untuk eksternal kampus ini sisa 1 kali, terus sama internalnya tinggal 1 kali, kayak gitu. Berarti tetap ya menjalani 2 kali lagi ya? Ya, 2 kali lagi sama internal sama eksternal juga. Maksudnya internal tuh ini ya fakultas yang ada Ya, di fakultas. prodi. Atau FEB juga masih bisa sih, misalnya sama Himan atau sama Hima EP juga. Oh, berarti bisa sama HMJ lain gitu ya? Mungkin ke aktivitas selanjutnya aja kan, atau ada mau dilanjut lagi tentang komisi? Mungkin dirasa cukup sih. Tidak ada cukup, Ya. berarti lanjut ke aktivitas selanjutnya itu ada apa kan? Yang selanjutnya itu ada Sombami, kalau nggak salah tuh. Sombami? Ya, Sombami, sharing Apa tuh? obrolan with alumni itu tuh. Nah, jadi kemarin juga sudah terlaksana Kang Rehan Ya, ya? udah. Alhamdulillah sudah. Teknisannya juga. Nah, alumni yang diundang itu siapa kan? Kebetulan alumni yang diundang itu ada dari dosen kita sendiri, Ibu siapa namanya itu? Fadila. Ibu Sri Fadila. Dia Bu Sri dia, Bu Sri dia. Ya. dia kalau kita panggil atau Budila kita Ya. panggil biasanya. Nah, untuk Sobami itu kan terlaksana itu melalui offline ya? Kita sebenarnya tuh pelaksanaannya rencananya kita mau syuting gitu secara konsepnya, cuman kita ada beberapa plan karena terkendala mulai dari pemateri, tempat dan juga device-nya juga peralatan kayak gitu lah. kan. Jadi kita melaksanakannya konsepnya live Instagram sebagai plan akhir kita gitu. Nah, cuman kalau misalnya tadinya tuh kita bakal melaksanakan konsepnya tuh kayak podcast gitu. Jadi kayak gini bentukannya, cuman kita ada syuting dulu kayak gitu. Oh, jadi ntar ada hasil video akhirnya yang Ya, disebar begitu. Berarti ntar yang yang belum sempat nonton atau nonton live Instagramnya itu kemarin nanti bisa nonton gitu ya? Nah, itu jadi 2 plan gitu kita pelaksananya. Jadi nanti ada juga misalnya teman-teman yang ketinggalan juga bisa nonton nantinya gitu di YouTube masih ya untuk lebih lengkapnya. Nah, itu masih kira-kira masih dalam proses lah Kang ya? Sedang dalam proses oleh teman-teman Jarakom kan dibantunya juga. Wah, gitu. seperti itu ya teman-teman Jakom. Semangat teman-teman Jarakom pokoknya. Ya, rajin sekali ya. Harus Insya Allah. sangat rajin Semangat teman-teman ya. Jarakom. Sepertinya Semangat terus. kemungkinan belum dalam waktu yang dekat berarti ya? Ya. Kemungkinan sih kemarin ada komunikasi di akhir bulan ini. Oh, akhir bulan ini. Baik, baik. Semangat. Baik. Jadi itu aja akhir bulan ini teman-teman Semoga beres. mahasiswa aktif akuntansi gitu. Berarti Sobami ini terlaksana cuman periode ini sekali doang. Nah, cuman dari ketua umum sendiri di Kang Akbar kemarin sempat mengkomunikasikan itu minta ada lagi di Cuma setelah secara non-formal. STP gitu. Cuma secara non formal aja. Secara non formal tuh maksudnya seperti apa? Jadi nggak masuk ke Tabelraker aja, tapi kita melaksanakan aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan aja. Jadi kita menjalin silaturahmi juga dan iya. antara mahasiswa aktif sama alumni itu masih terjalin lah gitu. Iya, Kayak gitu. cari berbagi ilmu juga nantinya dengan alumni itu sendiri ya. Nah, berarti kan tadi itu udah dijelaskan 3 aktivitas nih. Aktivitas yang pertama itu kan act to acting, lalu ada Sobami dan komdisi kan. Iya. Nah, aktivitas yang keempat tuh apa tuh Kang? Yang keempat tuh ada inkomasi yang namanya tuh Introduction company with mahasiswa akuntansi. Nah, itu kalau secara konsepannya itu seperti apa? Nah, secara garis besarnya mah rencananya tuh kita emang bakal ngelaksanain webinar dulu. Webinar untuk memperkenalkan suatu perusahaan kepada mahasiswa aktif yang nanti tindak lanjutnya itu kita bakal teman-teman mahasiswa aktif akuntansi itu bisa magang di sana lah pada akhirnya tuh sebagai tindak lanjutnya. Cuman daripada hari ini pun kita masih mengkonsep gitu apa yang menjadi keterbutuhan dan apa yang menjadi konsep nanti pada kita bakal usung gitu ketika pelaksanaan di hari hanya kayak gitu sih. Oh, jadi sejauh ini tuh masih belum Matang lah. masih Belum konsepan matang. kasar lah, Iya, belum matang kasar juga kasar kan ya. banget. Jadi Matang. kemungkinan besar jadi kayak webinar yang mau kita ngundang company gitu, mau company Iya, buat iya. masuk aktif gitu ya. Karena aktivitas ini tuh dirasa tumpang tindih dengan salah satu mata kuliah di akuntansi gitu, yaitu KKL sama magang ya Kang Salman ya, yang nanti bakal dilaksanakan oleh Kang Rafa juga sama gitu, Iya. sama Kang Salman sama Dan kita angkatan 20. angkatan 20 lah pokoknya Semester gitu, 6 lah. gitu sih kurang lebihnya Kang Rafa.
Berarti jadi informasi ini belum pasti lah, belum apa maksudnya Belum masih pasti, masih kasar ya. gitu kan, belum konsepan fixnya gitu ya. Mungkin bisa ada penjelasan lagi atau lanjut aja ke yang terakhir yaitu program kerja gitu. Nah, yang program kerja itu kita lanjutin aja ya. Oh, Karena lanjut mungkin aja, secara mungkin. garis besar kayak gitu sih untuk informasi itu sendiri. Ya mungkin karena juga masih konsepan kasar juga masih. Ya mungkin bisa dilanjut aja gitu ke program kerja ya. Yang kelima itu program kerja. Apa tuh Kang program kerja dari hubungan Nah, masyarakat kebetulan program kerja ini dipegang sama Kang Rehan. Jadi mungkin secara garis besarnya nanti bisa dijelasin aja sama Kang Rehan gitu. Jadi Kang Rehan ini sebagai PIC-nya lah ya. Ya. Ya, betul. Boleh nih langsung dari Kang Rehan nih. Untuk program kerja di Humas ini kan untuk milad akuntansi ya. Untuk milad akuntansi ini sendiri saya membawa nama Shaping. Shaping. Sharingnya apa? Shaping itu sharing, Oh, sharing. sharing and happiness with akuntansi, accounting. Accounting. Nah itu kayak konsepannya itu seperti apa Bang? Itu teh kan sesuai dengan nama ya, sharing. Berarti berbagi. Di situ ada berbagi itu, ada berbagi ilmu, berbagi ke sesama dan berbagi dengan hal yang lainnya. Lalu ada happiness, di mana happiness ini dalam acara tersebut untuk ada kebahagiaan gitu di dalam acara tersebut, membahagiakan orang lain, membahagiakan akuntansi terutama tentunya ya, dan mahasiswa. Merayakan kebahagiaan lah. Kebahagiaan gitu. Cara memberi apa membahagiakan orang lain itu seperti apa? Itu apakah berbagi Di apa sesuai gitu? ini kan yang tadi share. Itu Share, kan sharing. dengan kita berbagi juga sudah membahagiakan orang lain. Oh. Terus dengan adanya acara ini kan ada sebuah, bisa dibilang sebuah pesta gitu ya. Hmm. Dengan bisa membuat bahagia mahasiswa-mahasiswa aktif yang ada di akuntansi gitu. Nah berarti kan itu targetnya itu juga mahasiswa aktif ya? Tar? Salah satunya mahasiswa aktif. Salah satunya. Nah itu bisa, namun targetnya selain mahasiswa aktif tuh bisa dari luar mahasiswa aktif akuntansi atau bagaimana? Ya karena ini milad akuntansi berarti melibatkan juga mahasiswa aktif akuntansi, prodi, alumni. Juga kita juga mengundang kepada himpunan-himpunan akuntansi yang lain itu yang telah kita laksanakan. Studi banding atau misalnya ada sih aktivitas ekspansi ya, eksplor himpunan akuntansi, jadinya nanti kita juga bisa undang mereka gitu untuk menghadiri milad akuntansi yang ke-43 nanti gitu. Nah untuk kegiatan milad akuntansi sendiri ini itu kira-kira kapan? Bukan kira-kira, itu akan dilaksanakannya kapan gitu kan? Nah, kalau yang tercantum pada nantinya pelaksanaan tuh tanggal 13 Mei 2023 ya, 2023 lama lah ya. Ya. Soalnya kalau 2022 udah kelewat. Oh iya, udah dirayain ya. Nah, berarti kalau dari milad ini berarti kan rame lah berarti ya, namanya juga ulang Ya, tahun ulang tahun. dari akuntansinya. Berarti selain acara berbagi itu ada acara apa lagi gitu? Nah, ada acara euforianya itu sendiri gitu. Jadi nanti kita juga bakal ngundang salah satu guest star. Itu salah satunya rencananya saya gitu. Bercanda maksudnya. Mungkin sama menambahkan juga karena kita kampus atau universitas Islam, kita juga tidak luput dari tidak lupa unsur-unsur keislamannya. Kita juga ada rencana untuk mengadakan sebuah pengajian atau ceramah gitu dari ustadz-ustadz yang milenial gitu, bisa nyambung dengan mahasiswa-mahasiswa gitu. Berarti kayaknya jadi kajian juga sekalian. Bisa. Soalnya kan Lebih ke sini sih, lebih ke tasyakur binimah gitu. Nah, bisa. Jadi ibaratnya kita selain kita juga merayakan, kita juga bersyukur gitu bahwasanya akuntansi yang ke-43 ini kita nantinya menaruh harapan-harapan atau doa gitu yang nanti dibersamai sama ustadznya gitu. Jadi jangan lupa nih ya buat para penonton yang nanti ini kosongin waktunya gitu tanggal 13 Mei Kang ya, Iya. 2023. Nah, itu bisa langsung datang, acara itu Di aula, insya Allah di Nisba kampus 1 Nisba gitu kan ya. Nah, bisalah Kang Teteh ini datang gitu membantu meramaikan, memeriahkan juga gitu. Nah, dari pembahasan apa tadi? Apa namanya? Shaping itu. Dan juga ada jargonnya shaping. Iya. Gimana Shaping? shaping? Go! Gitu. Mungkin kurang kompak, bisa diulangi sekali lagi. Shaping, Go! Kurang kompak. emang gini biasa Iya, banget. iya, Banyak gini, iya. banyak gini. Iya, gimana? Shaping, Go! Nah itu emang jargon bercandaan kita lah ya. Bercandaan. Bercandaan. Biar happy lah. Biar happy ya, menjelang mulai lah ya. Nah, kan berarti dari 4 aktivitas dan satu prokor ini banyak yang melibatkan, hampir semuanya melibatkan mahasiswa aktif gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sih strategi dari Humas ini biar mahasiswa aktif itu
ikut turut serta langsung, bukan ikut turut serta, Terjun atau terjun langsung terlibat apa lah. terlibat secara mudah gitu biar ikut baik Berpartisipasi. nah itu baik mengisi kuesioner yang tadi disebar itu dan lainnya gitu. Nah strategi dari humasnya itu seperti apa? Nah, mungkin secara ketboxnya itu kan sama Kang Saman. Nah, bisa nih sama Mungkin, internal bisa dijelaskan. Kita itu cara mendekatkan dirinya gitu ya, biar mahasiswa aktif itu lebih merasa apa ya, jadi kayak temen lah sama kita itu ya. Kalau semisal ada waktu luang kita suka ngadain meet bareng lah sama tiap angkatannya, dan kita juga ngajak SDM eksternal buat kayak acara meet itu tuh. Nah, misalkan di situ tuh kita saling sharing aja gitu satu sama lain, ada keluh kesah atau apa gitu. Terus kalau misalkan ada kendala atau apapun itu ya cerita aja ke kita gitu, dan insya Allah juga kita juga bakal mendapat solving dari permasalahan si mahasiswa aktif tersebut. Jadi biar antara para anak lembaga dengan mahasiswa aktif itu tidak ada perbedaan gitu. Jadi mungkin juga mahasiswa aktif itu nanti ketemu di kampus bisa kalau ada keluhan atau apa bisa ngobrol langsung dengan Kang Salman yang ini gitu. Betul. Nah mungkin kan tadi itu kita udah membahas 4 aktivitas dengan 1 proker. Apakah pembahasan dari Mas ada lagi atau dicukupkan saja? Mungkin lebih ke closing statement. Oh aja mungkin sih. dari closing statement langsung Bisa mungkin dirasa cukup. mangga silakan gitu langsung closing statementnya. Dari teman-teman masuk gimana mau disampaikan? Wakilin aja sama aja berarti ya. kepala departemen. Untuk closing statement dari saya dan juga teman-teman humas gitu ya. Ketika nantinya teman-teman punya permasalahan atau misalnya keluhan, apalagi di bidang akademik, nanti teman-teman bisa langsung sampaikan aja kepada teman-teman humas, ataupun nanti kalau misalnya nggak punya kontaknya itu bisa dari IG Himasi ya, di Himasi Iya. Unisba gitu. Atau ada kontak di grup gitu, nanti bisa disampaikan saja di sana ke Teh Cynthia, Kang Hakiki, sama Teh Indri dan juga Kang Salman. Terus ketika nantinya teman-teman ingin mencoba hal baru atau mencari pengalaman baru melalui kepanitiaan nanti ada di Milad Akuntansi atau Shaping. Nah nanti kita opreknya nanti di sekitaran awal tahun atau di akhir tahun. Nanti teman-teman pokoknya pantau terus saja dari Instagram kita gitu, Instagram Himasi ya, Kang Dafa ya. Ya benar Himasi Terus- underscore Unisba. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih nih ke teman-teman Komunikasi. komunikasi Ya sama-sama gitu ya. udah mengundang kita untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai himpunan mungkin dari Departemen Humas ya untuk pada hari ini. Jadi teman-teman ketika nanti ketemu kita sapa aja, karena kita juga akan mungkin kayak menutup diri, karena teman-teman juga nanti kita saudara lah, ibaratnya keluarga akuntansi semuanya menganggap himpunan itu menganggap teman-teman semua masyarakat akuntansi itu sebagai keluarga lah gitu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kita ataupun dekat kenal sama kita, santai aja sih gitu. Ya mungkin dari saya perwakilan dari Departemen Jakom mengucapkan juga terima kasih kepada Departemen Humas yang telah hadir dan minta maaf juga dengan mungkin ada kekurangan dan kesalahan dari kitanya gitu ya. Nah mungkin buat para penonton juga jangan lupa nih ditonton nanti pas ketika yang spasi dengan Humas ini dan sudah diposting di-upload di YouTube gitu. Dan juga jangan lupa komen, like, and subscribe gitu. Mungkin segitu aja sih pada episode kali ini. Saya Dafa sebagai MC mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.